mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadil Ghurri Mu'ajjalin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat bertanya sama kanjeng Nabi, ibadah apa? Ibadah apa sing disenengi Gusti Allah? Ibadah apa yang dicintai oleh Allah? Jawab Rasulullah, ahmalu ahabbu ilallah. Kerjaan apa sing disenengi Gusti Allah? Jadi kanjeng Nabi jawab, as-sholatu ala waqtiha. Apalagi jadi kanjeng Nabi, birrul walidain, gawe bagus karo wong tua. Terus nopo mali jadi kanjeng Nabi? Nipo. Jawab itu benar. Lanjut. Jangan ngantuk, jamaah. Ada orang tulen. Iya, Lang nomor 3, yang nomor 3, wajihadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Sholat itu sayyidul ibadah. Jadi sholat itu puncaknya ibadah. Sholat. Makanya yang nomor 1 itu sholat. Nomor 1 sholat. Ada gemuyu. Ya, ada gemuyu, maaf. Apa artinya itu? Pokoknya. Jangan ketawa ya. Yang penting ini benar gitu sebenarnya. Dan mudah-mudahan kita juga menambahkan ibadah lah. Namanya udah tua. Udah sepantasnya untuk kita ibadah untuk sangu ke sono. Iya, sangu. Bekal. Itba'u mayitun salasa soal itu. Itba'u mayitun salasa. Sing nganter jenazah iku 3. Apa itu? Sing loro balik maning, sing siji tinggal di kono kok. Yang 1 tinggal di nemenin dia. Itu itba'u mayitun salasa. Nomor 1. Yo. Sambil dinikmati sambil dengar. Ya sambil dinikmati iki arane wong. Mudah-mudahan istilahnya kok ibarat anu kok. Ya, gedang kluthuk mateng secengking. Nah, apa tuh? Gedang kluthuk mateng secengking. Cengklak tesnya deh. Cengklak. Terus. Wong ngantuk mangap cangkeme. Makan nonton. Gedang kluthuk makan nonton. Biar enggak ngantuk makan nonton. Dipangan uler. Wong ngantuk mangap karo ngiler. Bisa aja. Terus ya. Sholat. Terus saya pagi. Sholat itu sayyidul ibadah. Puncaknya ibadah. Nyampe Imam Ghazali mengatakan as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu pokoknya ibadah. Jadi ibaratnya sholat itu pondasinya ibadah, pondasinya amal. Sholat. Nomor 1 sholat. Lamun gawe ganjaran kayak, lamun orang sholatnya sholat, ya ganjarannya melarat kabeh wadai lorat. Jadi tempatnya tuh gak ada, tempat ininya tuh. Makanya tempatnya itu bagaikan apa ya? Bagaikan piring lah, piring. Sholat itu bagaikan piring atau fondasinya ibadah. Jadi segala apa ya? Pak insya Allah lamun sholat bener ya, mangke ya usah anu tempat DKB. Nah, sedangkan sholatnya bangsanya kita itu tingkatannya tingkatan goblok. Sholat itu sholat goblok, badannya sholat,
akhirnya orang sholat. Tingkatannya goblok. Tingkatan sholat kita ini tingkatannya goblok. Lali, tingkatannya lali. Tingkatannya tingkatan goblok. Istilahnya lali. Jadi badannya sholat, hatinya orang sholat. Pikirannya kemana-mana. Maka dari itu kita yang jamaah kan diajak oleh imam itu supaya apa? Supaya wirid. Ayo diajak wirid. Astagfirullahaladzim min kulli dzanbin adim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin ila ya karim ighfir dzunubana bi jahi Mustafa wa barik alaina. Astagfirullahaladzim. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menutupi goblak-goblak ini. Badannya sholat, hatinya tidak sholat. Untuk menutupi goblak-goblak ini, maka diajak sama imam itu untuk berwiridan. Wiridan untuk menutupi goblak-goblak itu. Goblak itu apaan Pak katanya Pak Ji? Goblak itu lali. Manusia pakai lali. Istilah kita ini, contohnya. Nih, contohnya kita nyari kunci di rumah nih. Tadi kita tuh kunci di sini sama bini nanyain tuh. Pas giliran, kita nggak ini katanya, nggak ngeliat kunci katanya. Tadi kayaknya di sini kunci katanya tuh. Pas giliran sholat, astagfirullahaladzim. Pas giliran sholat ingat, astagfirullahaladzim. Iya nih kono. Di situ katanya. Itu. Namanya goblak. Ini goblak ini di situ. Pas giliran nyari kunci di mana-mana tidak ketemu, nyampe marah-marah sama bini. Tahunya pas sholat Allahu Akbar kuncinya ikut ning kono. Kuncinya ning kono. Lah kuncinya di situ. La ilaha illallah. Iya ya. Pas sholat ketemu. Ingat. Kalau lupa kita sholat ya. Makanya kalau yang namanya iblis goda manusia itu masya Allah ya karim. Dalam segi apa? Masya Allah. Iblis itu. Makanya yang namanya iblis. Orang pintar goda sama yang pintar. Orang bodoh digoda. Dia di situ pas giliran sholat. Oh iya. Ingat. Jadi untuk menutupi goblak badannya sholat, hati orang sholat ya iku wiridan. Nyampe man laisa wirdun fa huwa kirdun. Man sing sapa wae laisa wirdun kang orang go wiridan fa huwa kirdun. Kayak diri ketek. Apa tuh Pak Ji? Ketek monyet. Allahu Akbar. Kayak diri monyet. Maka untuk menutupi goblak-goblak itu wiridan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wad dunub. Kan makanan wiridan itu. Makanya aja pas mari sholat serangkal. Mana apaan? Ngerti ya. Pas mari sholat nayu lari nggak wiridan dulu. Ya ini namanya yang untuk menutupi goblak-goblak ini. Lan nomor loroe birrul walidain. Kita itu kudu gawe bagus karo wong tua. Selamanya kita tidak bisa akan balas budi terhadap orang tua. Makanya kita harus berbuat baik sama orang tua. Diatur nurut. Apa ayo. Itu birrul walidain, gawe bagus karo wong tua. Jadi selamanya anak itu tidak bisa balas budi terhadap orang tua. Coba contoh, orang tua bisa menghidupkan anak 8, tapi anak belum tentu bisa menghidupkan
orang tua satu. Allah. Bener beli, bener nggak? Beli. Coba lihat, Beli. nyampe orang tua bisa memuliakan anaknya, nyampe kuliah, sarjana, jadi menteri, jadi presiden. Ini ada nggak anak? Kamu itu sudah jadi insinyur atau sudah jadi menteri, kamu harus bayar sama saya harus segini. Ada nggak orang tua yang begitu? Ya Allah, ikhlas sih, bener-bener ikhlas orang tua tuh ngurusi anak, ikhlas. Tapi giliran anak ngurusi orang tua, ngurusi orang tua, minta cekelan sawah. Wah, kita yang garap di sawah ini. Masya Allah ya Karim. Jatah. Ini paham nggak sih? Paham. Soalnya kita ngomong Indonesia kurang ini. Nggih, paham Pak Haji, sok lanjut. Ngomongnya sok bahasan. Nggih, insyaallah. Yo, iya Bli. Nggih, siap. Loh. Makanya nyampe dinamakan orang tua itu Quran Amok. Quran Amok. Orang tua itu orang yang suci. Bila perlu wudu dulu. Tuh orang tua masuk ya Karim. Pesanku saya. Iya. Pesan dulu. Iya. Ridullah, ridul walidain. Syukrullah, syukrul walidain. Masya Allah ya Karim. Kapan wong tua diri itu Gusti Allah ridho. Begitu. Kalau orang tuanya ridho, Gusti Allah ridho. Ridho Roma. Ya wis ini. Sekarang tahu ah. Ya intinya sih kita orang tua, istilahnya anak itu harus berbakti Pada orang tua. Lan nomor keluwe. Yang nomor 3 wajah hidup fisabilillah. Jihad. Jihad. Jihad kalau zamannya Rasulullah itu pakai kuda. Pakai pedang. Kalau sekarang ibaratnya kalau kita niru zamannya Rasulullah pakai pedang atau pakai kuda, kayaknya anak kecil juga ngikutin. Oh, bapak mau kemana nih? Bapak mau kemana? Ini malah diikuti. Maka zaman sekarang sudah tidak zamannya lagi jihad kayak Rasulullah itu. Jihadnya zaman sekarang wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta, dengan pikiran, dengan tenaga. Sekarang itu begitu jihadnya. Kalau orang kaya ya jihadnya karena mampu, karena dapat duit, ya banyak duitnya. Nih, infak ke masjid, pesantren, kemana? Itu jihadnya sekarang. Bukan zamannya jihadnya kayak Rasulullah, jihad perang. Maka dari itu yang namanya pahlawan nih, pahlawan sama perang sabil itu beda. Pahlawan dengan perang fisabilillah itu beda. Pahlawan itu lihat dulu, bela siapa dulu. Tidak langsung jihad, mati syahid. Tidak. Kalau membela agamanya Allah pasti sudah jelas dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tidak ada pertanyaan lagi. Kalau yang namanya pahlawan itu ya masih diinin lagi. Membela apa nih? Kamu membela siapa nih? Yang diperintah oleh siapa nih? Masih digituin lagi. Masih dilihat lagi. Enggak langsung, wah istilahnya fisabilillah nih, pasti masuk ke dalam surga, dimasukkan oleh Allah. Tidak mesti. Kalau Allah masih yang beli dikit. Beli. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim melalui baginda Nabi Muhammad SAW, idza syaratka hasanatuka wa sya'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Idza tekalani syaratka berbuat hasanatuka berbuat baik
kita harus ikhlas, gembira. Harus Bergembira. bergembira. Jangan sampai getun, apa getun namanya? Getun Indonesianya, getun apa tuh? Ketun itu dari singkong. Hah? Oh, salah. Bahasa Indonesianya. Iya, jangan menyesali kebaikan itu. Jangan sampai kita menyesali kebaikan itu. Kebaikan itu kalau kita sesali Jadinya akan mengurangi Pahala. kita. Maka ikhlas. Makanya yang namanya sodako itu istilahnya kalau ikhlas kita terima. Masih ada pertanyaan lagi tuh, ikhlas apa enggak? Tuh begitu. Kalau sampai di akhirat nanti ya kita harus ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas cuma datang di dunia saja. Tuh, pahalanya cuma dunia saja. Apalagi dia, oh saya menyumbang ini, Masya Allah ya Karim, itu merusak amalan kita, merusak pahala kita. Harus ikhlas. Kita kalau berbuat baik harus bergembira, walaupun orangnya itu tidak tidak membalas dengan kebaikan. Ikhlas saja udah. Ikhlas sudah. Wasaat kasayyiatuka, jika berbuat jahat kita akan susah, gelisah. Anta mukmin, maka kalau kita sudah tahu begini begitu, oh iya bahwa pelajaran itu langsung ke sana diterima oleh Allah, ikhlas. Anta mukmin, maka orang itu orang yang beriman. Hakikat hidup apa sih? Hakikatnya hidup. Ma yastaqiqillahu rahmatullahi wal maghfirah minallahi ta'ala. Hakikat hidup itu minta keridhaan semuanya Allah, rahmat dan ridho oleh Allah. Hakikat hidup itu. Hakikatnya hidup. Kalau kita pengen sampai ke sono, ya Pak, insya Allah ini tolabun mudah-mudahan istilahnya bermanfaat dan bisa menjadikan ilmu. Amin. Kata Imam Ghazali, jadidus safina fa innal bakra amik. Perbaiki kapalmu, dandani kapalmu, fa innal bakra amik, sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Intinya bagaimana? Jadi intinya begini, perbaiki iman dan akhlak dan ininya tuh perbaiki. Jadidus safina fa innal bakra amik. Perbaiki kapalmu, fa innal bakra, sesungguhnya bakoro, maknanya bakoro itu kapal, amik sangat dalam. Kalau kita tidak diperbaiki, mau tujuan Surabaya, mau tujuan kemana, kalau kapalnya tidak diperbaiki, maka akan celakalah kita. Apalagi yang namanya hidup kita masih menghadapi hidup lainnya, masih akan menghadapi hidup di dunia, istilahnya masih akan menghadapi hidup di alam barzah atau alam kubur. Alam kubur saja masih menghadapi hidup lagi di alam alam maksar. Alam maksar masih menghadapi hidup lagi di alam akhirat. Maka kata Imam Ghazali, sidul an-naumun sidul maut. Tidur itu menyerupai orang mati. Kalau kita di kuburannya mendapatkan nikmat Allah, Masya Allah ya Karim, untuk menunggu di arah maksar, Pak, insya Allah sebentar. Kalau kita persiapannya tidak ada, kemungkinan dibeli. Nah, ya Allah, ya nggak ada bekal bagaimana? Jadidus safina fa innal bakra amik. Perbaiki kapalmu karena lautan sangat dalam.
Wa kujija fa innal bakro amik. Wa kujija fa innal bakro amik. Bawa bekalmu sebanyak-banyaknya karena perjalanan sangatlah jauh. Kita masih menghadapi perjalanan lagi. Perjalanan mana? Perjalanan di alam barja. Ini sanggupnya bagaimana nih alam barja ini? Kalau di alam barjanya mau mendapatkan nikmat, wah insya Allah pesanannya juga nih Nikmat. Kata Imam Ghazali, an-naumun sidrul maut. Jadi kayak yang namanya juga mendapat nikmat, ya tidur saja. Udah kayak semacam kiai siapa tuh yang 9? Kali Songo. Bukan yang Siap. kirik itu, ikut kirik. Apa sih? Sohibul Kafi. Oh, Sohibul Kafi kan kiriknya ngikut tuh sama Sohibul Kafi. kiri. Anjing. Oh. Anjingnya ngikut. Anjingnya ngikut. Ngikut Sohibul Kafi. Tuh, Sohibul Kafinya tidur, semuanya tidur. Ih, kayaknya kita ini sebentar banget. Karena apa? Karena saya itu mendapatkan nikmat untuk menunggu arah maksar atau kiamat itu sebentar karena tidur mendapatkan nikmat. Wah, nikmat. Tapi kalau yang tidak mendapatkan nikmat, Allahu Karim, ya beli. Nggih. Wah, terus. Wah sih. Ini masih beli, ini masih Oh anol. iya. Lanjut. Makanya kita persiapkan bekal Ya, Pak Haji. untuk hidup nanti. Ya sama-sama. Dan kita juga yang ngomong cuma jangan bisa ngomong doang. Mudah-mudahan diamalkan ya Allah. Amin. Nah, begitu. Amin. Namanya juga yang namanya kita memperbaiki kan istilahnya memperbaiki dengan langsung enggak langsung baik, enggak dengan cara pelan-pelan. Gitu. Jadi banyakin bekal untuk di hari kemudian nanti. Karena kita itu bukan istilahnya tidak hidup di dunia saja, melalui hidup yang lain-lainnya. Kasih teh, Ustaz. Manja mancing sopo meja ambil hasanati, satu kebaikan iku ajru amsalia akan dibalas dengan 10 kebaikan. Barang siapa berbuat satu kebaikan akan dibalas dengan 10 Kebaikan. kebaikan. Ibaratnya kita ibaratnya ngasih jeruk si cili. Nggak dibalas 10. Iya 10 kilo. Lah iya. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah masih melipat gandakan lagi. 10 bisa 20. Amin. 20 bisa 40. 40 bisa 60. 60 bisa. Wallahu yudhaifu liman yasha. Namanya hakikat istilahnya dia yang ini yang berkuasa. Apa kata Allah saja. Kalau memang dia baik akan kubalas dengan berlimpah-limpah kebaikan. Wallahu yudhaifu liman yasha. Makanya berbuat baik ya Pak Jawa ya namanya kita sih orang nggak boga. Jangan ketawa. Tapi jangan putus asa. Jangan kecil hati. Jangan putus asa, jangan berkecil hati. Ya beli. Kita tidak berputus asa, siapa berputus? Iya. Wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Duit ya dengan tenaga, dengan pikiran. Kan begitu. Berusaha ya. Berusaha ya. Tahu dah ya. Ya boleh dah. Ya. Yang penting tujuannya Baik. karena begini, orang kaya, istilahnya. Nih orang kaya nih. Ibaratnya nih. Ngasih jeruk 1. Kitanya orang nggak punya, ibaratnya ngasih jeruk 1 lagi. Orang kaya istilahnya dapatnya 2, kita sih 10. Nah, begitu. Karena kita nyarinya gimana? Setengah modal. Nyarinya setengah mati. Tuh.
Ya beli. Itu maklum namanya kita istilahnya bahasa Indonesia kurang. Makanya banyak yang bertanya. Nah, Ini wis dorong. Man bil hasanati falahu ajru amsalih, barang siapa Orang ya. mengerjakan satu kebaikan akan dibalas dengan 10 Kebaikan. Wa man jaa bisayyiati fala yujza illa misliha. Barang siapa mengerjakan satu kejahatan akan dibalas dengan satu kejahatan. Coba Gusti Allah. Gusti Allah Masya Allah ya Karim. La ilaha illallah. Gusti Allah Maha apa? La ilaha Maha segala-galanya. Gusti Allah tuh. Masya Allah. Man jaa bil hasanati falahu ajru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa misliha. Barang siapa mengerjakan satu kebaikan akan dibalas dengan satu kebaikan. Ini adan. Contoh, saya ini mau berbuat jahat. Saya berbuat jahat, mau mencuri itu. Di dalam hati saya mau mengerjakan kejahatan, tapi kejahatan itu tidak dikerjakan. Belum ditulis berbuat jahat itu. Kejahatan itu belum ditulis. Wow. Coba. Biarin biar ngantuk, mau kan gedang glodok. Iya. Gedang glodok mateng secengkeh. apa tuh? Mata ngantuk dapat duit akeh. Mangap cangkeme. Gedang glodok dipangan ular. Wong ngantuk cangkeme mangap. Ngiler. Makan ular. Ada benar-benar kaget. Ya kalau orang ngantuk kan tahu. Kalau ngantuk itu tertunduk. Tahu memikirkan apa itu. Mikirin Pak Haji. Makanya wong ngantuk itu layamutu walayak ya tidak bermutu ngentok nang biaya. Ngentok. Wong ngantuk. Wong ngantuk layamutu walayak ya tidak bermutu ngentok nang biaya. Ya lamun mati sih ngentok nang biaya wis mati. Tapi wong ngantuk. Kok tangi kan pengen mangan mati. Pengen apa? Makanya dalam arti wong ngantuk layamutu walayak ya wong ngantuk itu ngetok nang biaya. Tuh. Ngetok nang biaya. Ih. Wa man jaa bisayyati fala yujza illa misliha. Wa man cing sapa wong jaa bisayyati mengerjakan satu kejahatan akan dibalas dengan satu kejahatan. Kalau kejahatan itu belum dilaksanakannya, belum ditulis oleh Allah. Coba Gusti Allah Maha Rahman Rahimnya. Makanya jalan ke surga itu murah harganya, jalan ke neraka itu mahal harganya. Dalam arti bagaimana? Iya. Jalan ke surga itu murah harganya, jalan ke neraka itu mahal harganya. Coba kamu datang ke rumah ke sini apa dipinta sama oleh ibu buati itu. Sini duitnya sini. Kan enggak. Pahala dapat mangan warung. Coba. Iya beli. Bener beli. Bener enggak? Bener. Coba sama Bu Haji apa aku minta ini lo makan lo bayar lo. Kayak di warteg ibaratnya. Berarti kan murah harganya. Jalan ke surga itu murah Harganya. Jalan ke neraka itu mahal harganya. Jalan ke surga itu murah harganya, murah harganya tapi banyak yang enggak. Beli gelem, sembayang baik. Ya beli. Sembayang baik, sembayang aja tuh. Waduh, benar dulu. Berat. Padahal di sana apa sama itu, kamu sembayang di sini lo bayar lo. Enggak dipindahin kan? Iya. Tapi lo coba. Tuh, kayak si Mak ngomong. Nih, jalan ke sini. Saya mau nonton Jaipong. Jaipong nih, Jaipong lo di kolong lo. Mau bakar. Udah enggak ada sekarang. Nah,
Aduh, kita pengen minum nih. Baru minum saja udah berapa harganya minuman itu? Oh, pengalaman Pak Haji ya? Ayo. Pengalaman. Pengalaman. Bukan ini kan kita ada keterangan biar paham. Biar beli. Biar paham. Coba Mak ngomong. Ya pengalaman boleh lah pengalaman. Tahu lagi tuh. Anggur berapa anggur? Oh, Anggur berapa satu botol? 50. SD berapa SD? maaf 30. Anggur itu haram. SD itu halal. SD berapa? 4.000. Wah, nggak nyampe 3.000, 2.000 juga dapat. Wah. Bedanya berapa antara anggur dengan SD? Ayo. Contoh lagi. Kita mau nonton bioskop. Kita mau ke masjid sembahyang. Apa di masjid itu dimintain bayaran? Parkir. Tapi kalau nonton bioskop apa nggak pakai karcis, pakai duit? Berapa itu duitnya? 50. Nah. Jadi masjid itu gratis, bioskop itu bayar. Maka dari itu yang namanya surga itu murah harganya, yang namanya neraka itu Mahal harganya. harganya. Tapi yang walaupun murah harganya itu yang namanya kalau dilihat dari tembung, Tembung. Apa tuh, Pak Haji? Tembung. Itu kalau masuk angin perutnya. Ucapan. tembung apa Bu Haji? Angin. Oh, Bu Haji kan bahasa wetan kita belum ngerti. Iya. Tapi dari bahasa wetan itu. Ucapan. Tembung. Kalau surga itu kan munggah. Kalau kata bahasa